Mantin baru. Masya Allah, rajin bener siang-siang nyuci di setrap. Yang benar, yang bersih, yang bersih. Banget lu, Dewi. Kenapa lagi suami lu, Ruy? Kenapa lagi sih dia, Ruy? Katanya aku pulang babak. Ini mah ciri-ciri jauh dari Allah, Ruy. Ih, ini mah daripada kita berantem ya, mendingan langsung aja kita dengerin ceramah dari Ustadz Fahmi, biar nggak salah paham ya. Situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jendela Islam TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan di dalam bahasa Indonesia, ya, misalnya ketika kita galau atau sedang mengalami keguncangan, biasa ada istilah was-was. Hati-hati, jangan was-was, ya. Nah, was-was itu adalah berasal dari bahasa Arab. Dan lebih tepatnya lagi dipakai oleh Al-Quranul Karim untuk menunjukkan satu bisikan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati setiap manusia. Tujuan setan adalah dengan menebarkan rasa was-was ini adalah untuk menjerumuskan dan untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dalam surat Al-A'raf ayat 20, Allah Ta'ala menyatakan fawaswasa lahumas syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Ya, ini peristiwa kejadian awal penciptaan Adam dan Hawa. Bagaimana iblis, setan itu sangat dendam, benci kepada Adam dan Hawa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas semua makhluknya. Ya, maka dia ingin menjerumuskan Adam dan Hawa ini. Ya, supaya Adam dan Hawa ini keluar, terusir dari surga. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh iblis? Maka di sini dikatakan fawaswasa lahumas syaitan. Iblis, setan itu membisikkan pikiran-pikiran jahat. Ya, jadi was-was itu adalah pikiran jahat. Tapi dengan cara apa? Membisikkan. Ya, dengan cara yang halus sekali. Ya, bukan dengan cara terang-terangan atau dengan cara yang bisa terungkap, terekspos secara jelas, secara terang-terangan. Tapi dia masuk melalui suara-suara hati, bisikan-bisikan, ya. Untuk apa? Menanamkan kejahatan-kejahatan dan sifat-sifat yang tercela. Nah, inilah yang dilakukan oleh setan. Sehingga apa? Adam dan Hawa itu kemudian, ya, dalam kisah Al-Quran itu, mereka berdua ini mendekati pohon yang terlarang. Ya, mendekati pohon khuldi, kemudian memakan buahnya. Maka seketika itu juga mereka terlempar dari surga Allah. Padahal Allah sudah berpesan, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kalian berdua mendekati pohon khuldi ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat Jendela Islam TV1 dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus, ya, jaga diri kita dari penyakit was-was. Jadi penyakit was-was itu bukan hanya penyakit tekanan, stres, bukan. Was-was itu dari setan. Orang yang waras, yang normal juga bisa kena was-was dari setan. Bukan hanya misalnya orang yang was-was ketika berwudu misalnya. Oh, dia ulangi lagi wudunya. Udah 3 kali tapi merasa tidak sempurna. Mau takbiratul ihram, dia masih was-was lagi, masih ragu-ragu. Ya, diulangi lagi. Nah, itu juga was-was. Tetapi was-was seperti ini itu mungkin itu adalah bawaan daripada dia punya tekanan-tekanan penyakit, ya, kejiwaan. Tapi yang dialami oleh orang-orang normal yang biasa seperti kita, walaupun dia pintar, walaupun dia meyakinkan, walaupun dia
katakanlah rajin, taat beragama, hatta walaupun dia ustadz, bisa saja dia terkena penyakit was-was dari setan. Apa? Menanamkan pikiran-pikiran jahat, ya, karena bisikan daripada setan ini. Nauzubillah min dzalik. Maka itu tugas setan itu adalah was-was, membuat manusia ini was-was. Sehingga apa? Dalam hidupnya itu tidak bahagia. Manusia kalau melaksanakan perintahnya setan, ya, itu pasti tidak bahagia hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Kenapa? Karena manusia yang mengikuti kehendak setan itu adalah manusia yang sengsara. Dia melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Ya, contoh misalnya tadi, ya, Nabi Adam dan Hawa itu karena mengikuti bisikan setan akhirnya terlempar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu padahal satu perbuatan yang kita anggap itu remeh atau kecil. Ya, Nabi Adam bukan menyembah setan. Nabi Adam dan Hawa bukan memuji-muji setan. Nabi Adam hanya melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon khuldi. Itu saja karena mengikuti kehendaknya setan, was-wasnya setan, ya, itu terlempar dari surga. Apalagi kalau kita bermaksiat, berjudi, minum minuman keras, berzina, durhaka kepada orang tua, atau kita memberikan persembahan kepada setan, iblis, ya, atau roh-roh, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berbuat syirik kepada Allah, kita melakukan dosa-dosa besar, maka hati kita tidak akan tenang, hati kita tidak akan gembira, hati kita tidak akan bahagia hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi kita semua dari was-was setan atau bisikan-bisikan setan yang menanamkan pikiran-pikiran jahat untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari ini. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk nggak tuh sama lu? Masuk banget deh di gua deh. Jadi gua baru tahu ternyata kalau kita banyak berbuat dosa seperti zina, judi, bahkan kasih sembahan pada roh-roh itu malah bikin hati makin was-was ya.